Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Haslinda Zainal Esos MSI, pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Ya, baik, untuk pertemuan pertama di mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, karena berhubung ini adalah program atau hibah PJJ yang menjadi mitra dan membutuhkan beberapa mitra untuk hibah PJJ 2021. Kami dari Universitas Bosowa memperoleh atau menggandeng 3 mitra dalam hibah ini, yakni Universitas Muhammadiyah Sinjai, Universitas Indonesia Timur, Universitas Islam Makassar. Masing-masing 3 mitra ini melibatkan 20% mahasiswa mitra dari total jumlah mahasiswa atau total kuota untuk jumlah mahasiswa yang mengikuti kelas manajemen pelayanan publik. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep manajemen pelayanan publik, ruang lingkup manajemen pelayanan publik, regulasi atau dasar hukum pelayanan publik. Jadi 3 capaian mata kuliah ini yang menjadi capaian dalam mata kuliah pelayanan publik untuk pertemuan pertama. Nah, di capaian mata kuliah pertemuan pertama ini, yang pertama yang kita akan bahas adalah konsep manajemen pelayanan publik. Ya, konsep manajemen pelayanan publik itu sebelum kita membahas lebih lanjut seperti apa manajemen pelayanan publik itu, terlebih dahulu kita harus memetakan, ya, mendeskripsikan apa itu manajemen, apa itu pelayanan, dan apa itu publik sendiri sebelum kita merangkainya menjadi satu kalimat, yakni manajemen pelayanan publik. Menurut James F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi Stoner mendefinisikan bahwa manajemen itu adalah proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pengawasan dari usaha-usaha anggota untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Nah, gimana dengan Gibson, Donnelly, dan Ivan Savic? Gibson, Donnelly, dan Ivan Savic ini mendeskripsikan atau mendefinisikan bahwa manajemen itu adalah seni, ya, seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila suatu individu bertindak sendiri. Artinya Gibson, Donnelly, dan Ivan Savic ini mendefinisikan manajemen ini merupakan seni. Selain pengetahuan, dia juga diartikan sebagai seni. Menjadi ilmu, dia didefinisikan dalam beberapa tahapan-tahapan, bahwa manajemen ini ada tahapan-tahapannya, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengawasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan, di mana individu ini tidak bisa bertindak sendiri, tetapi dia harus bertindak dalam rangka kegiatan atau pencapaian tujuan organisasi. Nah, kemudian di sisi lain, Luther Gulick mengartikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis memenuhi
untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Jadi Gulick mengartikan bahwa manajemen ini adalah ilmu pengetahuan. Kalau Ivan Šević dan kawan-kawan tadi mengartikan manajemen itu adalah seni. Selain ilmu, dia adalah seni. Kalau Gulick mengartikan sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, ya, yang sistematis berusaha memahami bagaimana manusia bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Artinya, kegiatan manajemen yang dilakukan dalam organisasi itu harus memiliki manfaat untuk kemanusiaan atau ada nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut dapat termotivasi menggunakan keahliannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Artinya, Gulick juga mengartikan bahwa kegiatan kemanusiaan yang dilakukan ini harus bisa memiliki manfaat dan bisa mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut mau menggunakan keahliannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, next ya. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa manajemen dibutuhkan? Ya, kenapa kita membutuhkan ilmu manajemen? Kenapa kita membutuhkan untuk mempelajari ilmu manajemen? Pertama, ada tujuan yang ingin kita capai. Jadi kita perlu memanage, mengatur, merencanakan, mengimplementasikan, bahkan mengawasi hal-hal yang kita anggap penting untuk kita lakukan sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Jadi manajemen ini juga dibutuhkan sehingga dalam implementasinya, ya, tujuan-tujuan yang telah direncanakan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Karena sayangnya ketika suatu kegiatan atau program dilakukan dalam suatu organisasi, terkadang banyak pendapat-pendapat yang bisa membuat tujuan-tujuan itu saling bertentangan. Jadi manajemen fungsinya adalah bagaimana dia menyeimbangkan semua tujuan-tujuan yang ada dalam organisasi itu supaya tetap utuh dan mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. Mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Jadi organisasi itu perlu dilakukan, ya, perlu dilaksanakan untuk dilaksanakan agar mencapai tujuan. Namun ketika tujuan itu tercapai, perlu adanya efisiensi dan efektivitas agar semua kegiatan pertama tidak mubazir dari segi biaya, tidak membuang waktu, ya. Jadi semua bisa efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah konsep pelayanan. Kalau tadi konsep manajemen, sekarang konsep pelayanan. Nah, seperti apa konsep pelayanan tersebut? Ya, pelayanan pada hakikatnya sangat erat dengan kehidupan manusia. Itu tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kenapa dikatakan tidak bisa dipisahkan? Karena mulai dari lahir sampai dengan liang lahat, namanya pelayanan, ya, tidak bisa lepas dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Manusia tidak bisa lepas dari pelayanan, apalagi pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Contoh misalnya mulai Anda lahir, ya, Anda lahir pasti membutuhkan pelayanan dari organisasi publik, membutuhkan kartu lahir untuk dijadikan bahan sebagai dasar untuk pembuatan akte kelahiran, ya, yaitu baru lahir dibuatkan akte kelahiran, kemudian masuk sekolah SD, SMP, SMA dan seterusnya, membutuhkan pelayanan dari organisasi publik, membuat KTP, SIM,
BPJS dan seterusnya itu adalah pelayanan yang diberikan dari organisasi publik. Bahkan sampai masuk liang lahat pun ya seseorang ya masih membutuhkan pelayanan dari organisasi publik. Seorang yang sudah wafat meninggal itu tetap harus membutuhkan pelayanan dari organisasi publik. Apa yang dibutuhkan? Misalnya surat kematian untuk sebagai pengurusan warisan dan seterusnya ya. Jadi tetap ada kebutuhannya terhadap organisasi publik. Nah, seperti apa konsep atau definisi pelayanan? Ivan Šefiq, Lorenzi, Skinner, dan Crosby mendefinisikan bahwa pelayanan ini adalah produk-produk yang tidak kasat mata, tidak bisa diraba, yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Jadi dia tidak bisa diraba, tetapi dan tidak kasat mata, ya, tetapi melibatkan kegiatan-kegiatan manusia menggunakan peralatan untuk bisa di delivery pelayanan tersebut. Grundros mengartikan sebagai pelayanan sebagai suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata, tidak dapat diraba, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen dan pelanggan. Jadi Grundros juga sepakat bahwa pelayanan ini merupakan aktivitas yang tidak kasat mata, tetapi terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen atau masyarakat dengan pelayan publik, ya, atau konsumen dan karyawan, ya, seperti itu. Nah, kemudian definisi pelayan publik menurut Miftah Toha diartikan sebagai usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu melalui penyediaan barang dan jasa yang bertujuan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan. Jadi pelayanan publik ini dilakukan bukan hanya oleh satu organisasi, tapi boleh juga oleh seseorang, kelompok orang, apalagi satu instansi, ya, pastinya, ya, melalui penyediaan barang dan jasa. Jadi tidak kasat mata kalau dia berupa pelayanan, tetapi pelayanan juga bisa berbentuk barang yang dinamakan output, yang disebut sebagai layanan, gitu ya, yang menghasilkan suatu layanan atau barang dan jasa yang bertujuan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian Rohman mengartikan bahwa pelayanan publik itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain atau pengguna pelayanan. Jadi pelayanan publik ini bisa dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan atau perundang-undangan yang berlaku. Jadi pelayanan publik ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah, ya, baik itu pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, di mana keberadaan pemerintah atau instansi tersebut adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, pelayanan publik ini hadir untuk membantu, adalah kegiatan untuk membantu kegiatan menyiapkan, mengurus, menyediakan kebutuhan publik dalam bentuk barang ataupun jasa secara memuaskan. Nah, pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai masyarakat abdi masyarakat. Jadi ini juga sebagai wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai abdi masyarakat. Kemudian konsep manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik diartikan sebagai
suatu proses penerapan ilmu dan seni, ya. Jadi manajemen pelayanan publik ini tidak bisa diartikan sebagai ilmu saja, ya, atau seni saja, tetapi dia adalah gabungan ilmu dan seni. Karena dalam kegiatan manajemen itu adalah ada kegiatan seni, bagaimana orang mengatur, bagaimana orang mempengaruhi orang lain, ya, itu kan dibutuhkan keterampilan atau seni yang bisa jadi diperoleh dari pengalaman-pengalaman atau memang bakat dari lahir gitu ya. Nah, berbeda dengan ilmu diperoleh dari adanya proses pendidikan ya. Jadi manajemen pelayanan publik diartikan sebagai penerapan ilmu dan seni, karena dalam prakteknya dia harus memiliki pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan, dan seni diperoleh dari kemampuan, bisa jadi kemampuan yang dibawa sejak lahir atau kemampuan yang diperoleh dari pembiasaan atau keterampilan-keterampilan yang diperoleh karena adanya pengalaman-pengalaman. Penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik ya. Jadi manajemen pelayanan publik itu adalah seni dan ilmu untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan sampai dengan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan untuk mencapai tujuan. Dan dia tidak kasat mata, tidak dapat diraba ya. Melibatkan upaya manusia, karyawan atau peralatan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Nah, kemudian yang kedua, ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Ya, yang pertama, penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam proses pelayanan. Jadi ruang lingkupnya itu ada 6. Pertama, penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam proses pelayanan mencakup deskripsi desain pelayanan, evaluasi kinerja layanan, perencanaan atau redesign layanan, organisasi sumber-sumber daya untuk pelayanan, penataan dan pengembangan organisasi penyediaan layanan. Nah, kemudian kita melangkah lagi, pasti ada yang bertanya, apa pentingnya mempelajari manajemen pelayanan publik ini, khususnya di ilmu administrasi negara atau administrasi publik. Kenapa kita harus mempelajari manajemen pelayanan publik? Ya, untuk apa gitu ya? Yang pertama, melihat semakin kompleksnya penyelenggaraan pelayanan publik bahwa tuntutan aktor, objek, dan produk layanan ada tuntutan gitu ya, bahwa semakin kompleks penyelenggaraan pelayanan publik, maka manajemen pelayanan publik ini juga harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, karena tuntutan masyarakat itu menuntut bahwa mereka harus dilayani dengan baik gitu ya. Aktor-aktor yang terlibat juga seperti karyawan, ASN dan seterusnya itu juga harus dibekali oleh ilmu ya, pengetahuan yang mumpuni untuk memberikan layanan yang maksimal. Objek atau produk layanan juga harus delivery dengan baik ya. Aktor itu harus mengetahui apa yang harus dia berikan ya, bagaimana menyajikan pelayanan publik yang baik gitu kepada masyarakat. Kemudian demokratisasi dalam penyelenggaraan pelayanan atau pemerintah. Jadi pelayanan publik ini memang harus diselenggarakan di tubuh pemerintah ini dengan baik, karena ujung tombak pemerintahan itu adalah pelayanan publik. Pemerintahan yang baik bisa dikatakan sebuah pemerintahan yang baik bisa dikatakan baik jika dia bisa menyelenggarakan pelayanan publik secara baik gitu ya, dilaksanakan dengan mengedepankan asas-asas demokratisasi. Kemudian yang ketiga, banyaknya fakta kinerja pelayanan yang buruk karena aspek manajemen atau kegagalan pelayanan karena aspek manajemen.
Jadi penting untuk dipelajari manajemen pelayanan publik ini karena faktanya bahwa kinerja pelayanan di instansi publik ya buruk, banyak yang dianggap buruk karena melihat adanya aspek pelayanan yang tidak bisa terselenggara dengan baik. Yang keempat, tanpa manajemen pelayanan publik bukan hanya tidak mampu menyelesaikan masalah publik, tetapi juga membuat masalah baru. Jadi pelayanan itu harus dimanage dengan baik sehingga barang atau jasa sebagai output layanan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian mengapa pelayanan publik? Karena pelayanan publik ini menjadi kebutuhan semua orang, semua stakeholder, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi semua orang membutuhkan pelayanan publik tanpa terkecuali. Ya, mau dia individu, mau dia organisasi, semua butuh. Ya. Kemudian merupakan ranah domain di mana semua pihak berinteraksi dengan atribut hak dan kewajibannya. Jadi semua, apakah dia individu atau organisasi, dia butuh untuk dipenuhi hak dan kewajibannya. Ya. Kemudian ranah bidang di mana nilai-nilai citizenship dilekatkan. Dan yang keempat adalah perwujudan dari negara kesejahteraan, perwujudan dari tanggung jawab sosial politik pemerintah. Jadi perwujudan dari tanggung jawab sosial politik pemerintah. Pemerintah yang berada sekarang itu punya tanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik. Ya. Kemudian dari segi regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelayanan publik yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang ini menyatakan bahwa pelayanan publik itu merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ya. Jadi regulasinya mengatur bahwa ini merupakan semua rangkaian kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Dalam penyelenggaraannya, Undang-Undang 25 tahun 2009, penyelenggara pelayanan publik ya, yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Jadi dia berupa institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Jadi semua institusi atau instansi negara atau korporasi yang tujuannya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan khusus untuk pelayanan publik. Ya. Pelayanan publik ini dari kesimpulannya ya, pelayanan publik ini melibatkan dua entitas atau subjek atau penyelenggara atau pemberi layanan, penerima, pengguna layanan. Jadi pelayanan publik ini atau pelayanan ini melibatkan dua subjek yakni penyelenggara dan penerima atau pemberi layanan dan pengguna layanan. Kebutuhan akan pelayanan muncul karena kebutuhan masyarakat maupun akibat dari suatu kebijakan. Jadi kebutuhan pelayanan ini muncul karena adanya masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut atau sebagai suatu akibat dari kebijakan. Kemudian yang ketiga, penyelenggara layanan bisa berupa pemerintah dan institusi lain yang diperbolehkan. Jadi bukan hanya pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik,
tetapi swasta juga bisa memperoleh tanggung jawab tersebut dengan catatan diperbolehkan. Misalnya pendidikan, kesehatan, dan penyedia layanan lainnya yang menurut undang-undang diizinkan untuk memberikan pelayanan publik. Bagi pemerintah, pelayanan adalah tugas dan kewajiban. Jadi dari segi pemerintah, pelayanan publik ini adalah merupakan tugas utama dan kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian dari masyarakat, bagi masyarakat pelayanan adalah haknya, hak dasar. Jadi masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Produk layanan bisa berupa barang dan jasa, Kemudian pelayanan menjadi indikator kinerja administrasi publik. Jadi pelayanan ini adalah indikator kinerja sebuah organisasi publik. Oke, terima kasih. Demikian video Demikian video untuk pertemuan pertama. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, selamat menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.